Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah bab yang ke-6, yaitu Surah Al-Bayyinah. Bacaan Surah Al-Bayyinah. Islam adalah agama rahmatan lil alamin dan penyempurna bagi agama-agama yang sebelumnya telah ada terlebih dahulu. Sebelum datang Islam, kala itu masyarakat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW berada dalam kegelapan. Kaum musyrikin di Mekah yang mengakui mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah berhala yang justru diperangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara orang Yahudi yang mengaku mengikuti Nabi Musa alaihissalam cenderung mengabaikan nilai spiritual yang diajarkan Nabi Musa, bahkan memerangi kelompok lain di luar mereka. Di sisi lain, umat Nasrani yang mengaku mengikuti ajaran Nabi Isa tenggelam dalam pengkultusan Nabi Agung itu dan menjadikannya anak Tuhan. Sejarah dan keadaan spiritual saat itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. Arti surah Al-Bayyinah. Ayat pertama. Lam yakuni, tidak ada, alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, wal musyrikina, dan musyrikin, munfakkina, meninggalkan agama mereka, hatta, sehingga, ta'tiyahum, datang pada mereka, al-bayyinah, bukti nyata. Terjemahan dari ayat 1 adalah sebagai berikut. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat kedua. Rasulun minallah, seorang Rasul Muhammad, yatlu, dia membaca suhufan, lembaran-lembaran mutahharatan yang suci Al-Quran. Terjemahan ayat kedua adalah yaitu seorang Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Ayat ketiga. Fiha, di dalamnya, kutubun, kitab-kitab, qayyimatun, yang lurus. Terjemahan ayat ketiga adalah di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar. Ayat keempat. Wa ma tafarraqa, dan tidak terpecah belah, alladzina utul kitaba, orang-orang yang diberi kitab, illa, kecuali, min ba'di, setelah, ma ja'athum, apa yang datang pada mereka, al-bayyinah, bukti yang nyata. Terjemahan ayat keempat adalah
Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat kelima. Wa ma umiru, dan tidak mereka diperintah illa kecuali liya'budullaha, supaya mereka menyembah Allah, mukhlisina, dengan memurnikan lahuddina, padanya ketaatan agama, hunafa'a, dan condong pada agama yang lurus, wa yuqimu, dan mereka mendirikan as-salata, salat, wa yu'tu, dan menunaikan az-zakata, zakat, wa dzalika, dan demikian itu dinul qayyimah, agama yang lurus. Terjemahan ayat kelima adalah, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar. Ayat ke-6. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, ulaika hum, mereka itu, syarru, seburuk-buruk, al-bariyah, makhluk. Terjemahan ayat ke-6 adalah, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Ayat ke-7. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, wa amilus solihati, dan mereka berbuat kebajikan, khairu, sebaik-baik. Terjemahan ayat ke-7 adalah, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ayat ke-8. Jazaa'uhum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin, berupa surga ad, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Radiyallahu, Allah ridho, anhum, terhadap mereka, waradu anhu, dan mereka ridho terhadapnya, khasya, yang takut, rabbahu, Tuhannya. Terjemahan ayat ke-8 adalah, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Kandungan surah Al-Bayyinah. Mayoritas ulama menggolongkan surat Al-Bayyinah termasuk golongan surat Madaniyah. Surah yang terdiri dari 8 ayat ini dalam susunan mushaf Al-Quran tertib surah terdapat pada urutan ke-98 yang diturunkan setelah surah At-Talaq. Dinamakan surah Al-Bayyinah yang artinya pembuktian diambil dari ayat pertama surah. Surah Al-Bayyinah menguraikan terkait 1. Kesejarahan risalah Nabi Muhammad SAW kepada seluruh ahli kitab dan kaum musyrikin serta manusia secara umum. Kehadiran Nabi sebagai Rasul merupakan kebutuhan untuk mengalihkan kaum ahli kitab dan kaum musyrikin dari kesesatan yang mereka alami pada masa jahiliyah kala itu. Hal itu tidak akan terlaksana tanpa kehadiran seorang utusan Tuhan, sebagaimana bunyi ayat pertama, kedua, dan ketiga. 2. Pada masa itu, kaum musyrikin di Mekah yang mengakui mengikut Nabi Ibrahim menyembah berhala yang justru diperangi Nabi Ibrahim. Sementara orang Yahudi yang mengaku mengikuti Nabi Musa cenderung mengabaikan nilai spiritual yang diajarkan Nabi Musa, bahkan memerangi kelompok lain di luar mereka. Di sisi lain, umat Nasrani yang mengakui mengikuti ajaran Nabi Isa dan pengkultusan Nabi Isa anak Tuhan. 3. Dengan keadaan serta kondisi pada masa jahiliyah itu, setelah datangnya Rasul yang dijanjikan Allah dan tercantum sifat-sifatnya dalam kitab suci kaum Yahudi dan Nasrani, tidak serta-merta Rasulullah SAW dipercayai,
Bahkan mereka berselisih setelah datangnya utusan Allah sebagaimana dijelaskan pada ayat keempat. 4. Pada mulanya sumber agama hakikatnya adalah satu prinsip-prinsip ajarannya mudah dan jelas, sehingga tidak ada dalih yang mengantar pada perbedaan dan perselisihan. 5. Surah ini menegaskan keumuman ajaran Nabi Muhammad kepada seluruh manusia. Namun tidak semua manusia menerima ajaran yang dibawanya, sehingga ada yang mengimani serta ada pula yang mengingkari kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Balasan dan ganjaran mereka pun pastilah berbeda, sehingga ada yang dapat petunjuk yang dikategorikan sebagai sebaik-baiknya makhluk, serta ada pula yang mengingkari. 6. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yakni agama Islam, menegaskan bahwa ajarannya bermanfaat bagi manusia, baik yang berkaitan dengan akidah, kepercayaan, maupun amal perbuatan. Di dalam risalah yang dibawanya, yakni Al-Quran, pula terdapat petunjuk serta prinsip-prinsip kedamaian, karena sejatinya Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kerjakan soal-soal berikut ini. 1. Perhatikan ayat berikut. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Jelaskan kandungan isi surah Al-Bayyinah di atas dengan bahasa sendiri. 2. Coba urutkan bacaan surat Al-Bayyinah berikut. 3. Islam adalah agama damai. Setujukah kamu dengan pernyataan itu? Jelaskan. Nomor 4. Coba pasangkan arti kata berikut dengan lafaz yang sesuai. Nomor 5. Apakah balasan orang yang beriman dan berbuat kebajikan sesuai surah Al-Bayyinah ayat 8? Demikianlah pembahasan kita tentang mapel Al-Quran Hadis kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah bab ke-6, yaitu surah Al-Bayyinah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.